kasih ya Pak, sudah Waalaikumsalam. meluangkan waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Oke, silahkan. Tapi obrolannya sebentar aja ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa sih yang ingin Ibu bicarakan di hari ini? Begini Pak, kondisi sekarang nih siswa masih ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Dalam membaca, hal ini menjadi kendala pada saat proses pembelajaran. Itu sih Pak yang ingin saya obrolkan saat ini. Oh, gitu ya. Jadi murid-murid Ibu masih ada yang belum lancar dalam membaca. Selain itu, apa yang sudah Ibu coba selama ini, Bu? Saat ini saya mencoba dalam pembelajaran, tapi kayaknya kurang efektif Pak. Ada yang karena terkendala pengawasan, ada juga yang terkendala karena waktu Pak. Kemudian Oh, latihan gitu juga ya. masih turun. Kita cuma punya waktu pendek nih, Bu. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Karena saya ingin sekali murid-murid saya yang belum lancar baca bisa membaca walaupun terkendala dengan waktu dan kesempatan sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Pak. Oke, supaya murid Ibu semua bisa lancar membaca, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya? Iya, Pak. Iya, supaya dapat memahami pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Pak, dengan baik sehingga pemahaman akan materi pelajaran menjadi tidak tertinggal muridnya, Pak. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu, ada berapa murid nih kira-kira yang dikatakan belum lancar atau bahkan belum bisa membaca, Bu? Kalau dari pengamatan saya, Pak, ada sekitar 15 murid yang belum lancar membaca. Coba ada klasifikasinya nggak tentang murid-murid yang 15 orang itu? Bisa dijelaskan, Bu? Ada, Pak. Ada yang belum tahu huruf, ada yang belum bisa menggabungkan suku kata, ada yang sudah hafal huruf tapi belum bisa menggabungkan, Pak. Oke, nah jadi kalau dilihat atau saya mendengar nih yang disampaikan oleh Ibu, ini dari 15 orang itu ada kriterianya ada 4 nih. Jadi seperti penjelasan Ibu tadi, pertama mereka ada yang belum kenal huruf sama sekali. Iya, Pak. Ada yang tahu sebagian, ada juga yang baru tahu tapi belum bisa menggabungkan. Ada yang sudah hafal tapi belum lancar. Nah, kalau yang ideal itu Bu ya, di angka 10. Sekarang murid Ibu dalam hal membaca kira-kira dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa, Bu? Beragam sih Pak posisinya. Mungkin kalau dirata-ratakan itu ada di angka 4. Posisinya ada di angka 4 ya. Menurut Ibu, apa kendalanya sehingga Ibu mengindikasikan ada di angka 4? Kendalanya itu Pak karena ada faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga yang muridnya memang jarang sekolah Pak. Oh, banyak sekali ya tantangannya. Oke, eh, Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya susah ya. Kalau Ibu Suhermin ingin lihat murid-murid Ibu, kira-kira berada di level berapa untuk peningkatannya, Bu? Kira-kira, coba jelaskan, Bu. Kalau dengan kondisi sekarang mungkin bagi saya di angka 8 itu sudah cukup baik Pak. Dengan kondisi yang Ibu harapkan di kondisi 8, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu? Sebetulnya itu yang masih saya pikirkan Pak langkahnya.
Oh, kalau begitu dari pengamatan Ibu, kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan terhadap murid-murid Ibu sehingga uh, supaya mereka bisa lancar membaca, Bu? Oh, sebenarnya mungkin dengan membentuk kelompok, Pak, supaya ada guru-guru yang mau mendampingi untuk mereka belajar membaca secara berkelompok, Pak, di satu tempat mungkin seperti itu. Oh, ya, ya, ya. Jadi perlu pendamping ya atau ada waktu khusus ya, Bu ya? Iya, Pak. Guru pendamping dan tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa membaca, kemudian dikumpulkan seperti itu, Pak. Kemungkinan yang dapat dilakukan dengan konsep seperti itu dalam waktu dekat ini seperti apa? Bagaimana kira-kira? Mungkin yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak, dengan mengumpulkan guru-guru ya, untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping untuk program belajar membaca supaya lancar, Pak. Ada cara selain itu kira-kira? Mungkin juga kita bisa menghubungi orang tua ya, Pak, di rumah supaya orang tua di rumah juga bisa melakukan bimbingan sama anaknya. Oke. Eh, Kapan hal tersebut bisa dilakukan itu oleh Ibu? Ya, mungkin minggu-minggu ini ya, Pak, secepatnya yang bisa saya lakukan. Dan kira-kira yang bisa membantu supaya tugas ini menjadi ringan siapa Bu kira-kira? Yang bisa membantu, mungkin saya perlu bantuan dari wali kelas, Pak, untuk membantu tugas ini. Oke, oke Bu ya. Eh, kita sekarang sudah di penghujung nih, penghujung coaching. Apa yang Ibu dapatkan nih dari obrolan kita saat ini? Kira-kira apa? Coba. Yang saya dapatkan dari obrolan kita kali ini adalah pencerahan dari Bapak, yang awalnya saya bingung harus berbuat seperti apa untuk anak-anak yang belum lancar membaca. Nah, dengan tadi ngobrol seperti ini, saya mendapatkan solusi, yaitu membuat kelompok pendampingan untuk murid-murid yang belum lancar membaca, Pak, untuk melibatkan guru dan juga orang tua. Oke, kalau begitu kita nanti bisa ketemu di minggu depan ya. Jadi saya ingin mendengar cerita Ibu setelah kegiatan ini dilaksanakan dan berkoordinasi dengan rekan-rekan atau teman-teman guru yang lain, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Beres ya, Pak. Ntar, Sekarang ntar saya Bu, lagi. Ibu lagi nanti ntar saya kasih ada anak saya nyamper nih. Oke, Pak. Kasih kunci dulu sebentar. Ya, siap. Ya, udah silakan. Siap. Siap, Bu. Ntar. Siap, Pak. Siap. Siap, Bu. Siap. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Baik, Pak. Ada apa ya? Bapak ngajak ngobrol-ngobrol hari ini? Ada yang mau Bapak ceritakan sama saya? Begini, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya ini kurang antusias, Bu, dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa, Bu ya? Oh, begitu, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Jadi begini ya. Jadi saya harapkan dari pembicaraan kita kali ini ada solusi, Bu, terhadap permasalahan tentang antusias murid yang kurang dalam pembelajaran, Bu. Gitu ya, Pak ya.
Menurut Pak Aca, apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam belajar, Pak? Hmm, kalau saya refleksikan, mungkin menurut saya yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam pembelajaran, mungkin cara mengajar saya kali ya, yang monoton, yang cenderung ceramah, terus menulis, dan yang saya penguasaan pembelajaran mungkin kurang menguasai, sehingga anak-anak tidak terlibat gitu dalam proses pembelajaran. Seperti itu kira-kira mungkin, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias untuk mengikuti pelajaran? Kalau menurut saya, murid saya kayaknya karena mereka dalam masa bermain, kayaknya pembelajarannya yang menyenangkan begitu kayaknya, Bu. Oh, wah, saya juga sependapat tuh dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, pembelajaran yang seperti apa sih yang menyenangkan bagi murid Bapak? Menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu mereka bisa terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga, pembelajaran itu berpusat pada mereka. Contohnya misalnya dengan berbagi metode mungkin, Bu, atau mungkin menambahkan permainan dan juga ice breaking ya yang sering. Oh, gitu ya, Pak ya. Nah, kalau tadi kan mengenai pembelajaran. Terus kalau mengenai tentang tugas yang anak-anak yang kurang antusias mengumpulkan itu, kira-kira kenapa ya, Pak ya? Ya mungkin ya salah satunya karena terlalu banyak mungkin atau, sumber belajar yang sedikit ya. Kayaknya begitu, Bu, menurut saya. Oh iya. Nah, kalau tadi kata Bapak mengenai sumber belajar, kalau saya boleh tahu, Bapak sumber belajarnya menggunakan apa saja, Pak? Sementara ini, ya paling cuma buku aja, Bu. Buku yang ada di perpus, ya karena di sekolah cuma ada itu, Bu. Oh, adakah sumber lain, Pak, yang bisa digunakan? Nah, sumber lain ada kayaknya ya. Oh ya, bisa oh ya dari internet, Bu. Ya, dari internet atau dari YouTube ya, bisa kayaknya ya. Nah, itu kan banyak, Pak, ya sumber lain yang bisa digunakan untuk murid mengerjakan tugas supaya mereka bisa antusias ya. Nah, tadi selanjutnya apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa, Pak? Mungkin yang pertama saya akan mencari sumber pembelajaran yang beragam, mungkin yang menyenangkan atau melihat dari internet ya tentang cara pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya dengan tidak hanya buku, jadi berbagai sumber dan juga belajar cara ice breaking Bu, yang banyak karena anak-anak kayaknya senang itu ice breaking. Bagus sekali ya Pak rencananya, semoga berhasil ya Pak rencananya. Kemudian kalau tadi Bapak sudah merencanakan itu, apa sih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu apa komitmennya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan ya, menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam dan saya akan merubah pola sistem belajar kayaknya ini. Harus ada banyak bermain kayaknya. Wah, Gitu, Bu. bagus sekali. Bagus ya Pak ya, rencananya bagus sekali ternyata. Nah, rencana Bapak semoga berhasil ya Pak ya. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu tadi? Ke depannya rencananya. Komitmen terhadap rencana Bapak tadi itu apa? Oh, saya komitmennya untuk selalu membuat pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, Bu. Gitu, Pak ya. Nah, tadi kira-kira ini akan dilaksanakannya kapan ini Pak?
Dilaksanakannya ya secepatnya, Bu. Minggu-minggu ini saya akan mencoba hal itu supaya segera cepat gitu. Anak-anak itu kan butuh pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, sehingga mereka tidak bosan, Bu. Jadi minggu-minggu inilah, minggu-minggu depan saya akan robah konsepnya. Oke. Nah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung dengan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan ya Pak ya. Amin, Bu. Oke, Bu. Eh, terima kasih, Bu ya, atas waktunya. Baik Pak, sama-sama Pak.